Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Oke, sebelum belajar kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Fani. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Ayo, kita akan belajar apa ya di sini? Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang peraturan. Lalu kita ada tebak-tebakan. Lalu ada menceritakan pengalaman ketika kalian piket kelas. Kalian suka piket kelas kan di sekolah? Iya, nah nanti kalian harus menceritakan pengalaman piket kelas di buku kalian masing-masing. Oke? Oke, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu ya. Robi tu billahi roba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Robi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang Ibu mempunyai gambar. Tunggu sebentar ya. Ini gambarnya. Coba, di sini ada yang tahu ini gambar tentang apa? Apa? Iya, ini adalah gambar orang yang sedang membuang sampah di tempat sampah. Ada tulisannya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah salah satu peraturan kalau kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kalian tahu tidak peraturan itu apa sih? Kan ini adalah suatu peraturan nih. Kalau kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, coba kira-kira peraturan itu apa ya? Ayo, peraturan itu apa ya? Jadi, peraturan itu adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang. Apabila melanggar, akan dikenakan hukuman atau sanksi. Contohnya, jika di lingkungan sekolah, Ibu punya contoh, misalnya ada siswa yang datang terlambat atau tidak mengerjakan PR. Nah, biasanya hukuman atau sanksi yang diberikan itu adalah berupa siswa itu tidak boleh mengikuti pelajaran. Jadi, selama pelajaran itu berlangsung, siswanya harus menunggu di luar atau bahkan gurunya tidak memperkenankan siswa itu sekolah. Jadi, pulang saja karena untuk apa sekolah? Dia belum mempersiapkan dirinya untuk sekolah, seperti datang terlambat dan tidak mengerjakan PR. Itu dia belum mempunyai kesiapan untuk sekolah. Jadi biasanya gurunya membuat hukuman seperti itu supaya siswanya jera. Oke? Nah, anak-anak Ibu di sini semuanya tidak ada yang boleh seperti itu ya. Anak-anak Ibu harus mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, sekarang Ibu mempunyai permainan tebak-tebakan. Nah, kalian harus menebak clue yang Ibu berikan, satu peraturan yang Ibu bacakan, dan menentukannya apakah itu peraturan di rumah atau di sekolah. Oke? Bisa? Anak-anak Ibu pasti bisa. Sekarang kita masuk ke clue yang pertama. Peraturan yang pertama. Merapikan tempat tidur. Coba
Ini peraturan untuk di rumah atau di sekolah ya? Di rumah atau di sekolah? Ayo. Iya, hebat sekali. Ini adalah peraturan untuk di rumah. Kalau pagi-pagi kita bangun tidur, kita harus langsung merapikan tempat tidur kita sendiri. Pintar anak ibu ya. Sekarang lanjut ke clue kedua. Peraturannya, menghormati guru. Coba, ini peraturan di sekolah atau di rumah? Pintar, ini peraturan untuk di sekolah. Kita harus menghormati guru, tidak boleh berkata kasar atau berbicara dengan nada tinggi kepada guru ya. Kita harus menghormati guru. Oke, selanjutnya kita ke clue ketiga. Peraturannya, memberitahu saat pergi keluar rumah. Coba, ini peraturan di rumah atau di sekolah? Oke, ini peraturan untuk di rumah. Kita harus memberi orang tua atau orang-orang yang ada di rumah kalau kita akan keluar rumah ya. Karena kalau tidak memberitahu nanti orang tua akan khawatir, cemas ya. Nanti kalau misalnya kalian ada apa-apa gitu di luar rumah saat kalian pergi keluar rumah, kan tidak ada yang tahu. Oke, pintar anak-anak ibu. Nah, sekarang ke clue yang terakhir. Clue-nya, peraturannya, mengerjakan tugas. Coba, di mana ya? Oke, pintar sekali anak ibu ya. Ini mengerjakan tugas itu adalah peraturan di sekolah. Kalau guru memberi tugas, guru memberikan soal, kalian harus mengerjakannya ya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas. Oke, itu tadi kita sudah main tebak-tebakan. Anak-anak ibu bisa menjawab semuanya. Hebat-hebat, pintar-pintar. Sekarang ada yang tahu kita akan belajar apa lagi? Nah, anak-anak, tadi kan ibu sudah memberi contoh peraturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Sekarang ibu minta kalian yang menuliskan peraturan-peraturan pada saat istirahat di sekolah. Oke? Sudah siap buku dan pensilnya? Oke, ibu minta kalian menuliskan 5 saja peraturan yang kalian temui atau yang kalian alami secara tidak langsung saat istirahat di sekolah. Nah, di sini sekarang ibu sudah memegang kertas yang isinya adalah teks percakapan ketika siswi melaksanakan piket di kelas. Ibu akan membacakannya, kalian simak baik-baik ya. Benny, Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Edo, benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Benny, siapa lagi yang piket hari ini? Terus ada Lani. Aku Benny, mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Benny, aku juga menyapu lantai kelas. Edo, aku merapikan rak buku. Lani, baiklah, mari kita mulai bekerja. Nah, jadi kalian kalau misalnya jadwal piket kalian itu hari Senin. Nah, sebelum teman-teman kalian datang, kalian itu harus datang lebih pagi karena untuk membersihkan kelas. Misalnya menyapu kelas terlebih dahulu, menghapus papan tulis, lalu merapikan kursi-kursi untuk teman-teman kalian juga dan kalian belajar begitu ya. Tapi kalian harus semuanya bekerja. Misalnya hari Senin ada 5 orang yang piket. Nah, 5 orang ini harus mengerjakan tugas piketnya. Jangan sampai hanya 3 orang dan yang 2 orangnya tidak mengerjakan piket ya. Nah,
Tadi kan Ibu sudah menceritakan pengalaman Beni, Edo, dan Lani saat mereka melakukan piket kelas. Sekarang Ibu minta kalian yang menuliskan pengalaman piket kelas kalian yang pernah kalian alami, cerita piket kelas kalian di sekolah di buku kalian masing-masing. Kalian menuliskan dengan menggunakan huruf sambung. Bisa? Anak-anak Ibu pasti bisa karena anak-anak Ibu hebat dan pintar. Oke, selamat mengerjakan. Nah, di sini Ibu mempunyai teks, tapi teks ini kalian coba lihat. Teks ini belum menggunakan kalimat huruf kapital yang benar dan belum menggunakan tanda baca yang benar. Nah, sekarang Ibu akan membacakannya terlebih dahulu. Nanti kita tentukan huruf kapital dan tanda baca yang benar, oke? Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Beni lupa memakai sepatu olahraga. Ia terpeleset ketika bermain bola. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Sekarang kita akan mulai mengoreksi huruf kapitalnya dan mengoreksi tanda baca yang benar. Di sini Lani, Udin, dan Beni itu nama orang, jadi harus menggunakan huruf besar di awal. Setiap ada nama orang di sini, kita ganti menggunakan huruf kapital di awalnya ya. Nah, selanjutnya untuk tanda bacanya, di sini Lani, Udin, dan Beni. Di sini belum menggunakan koma, kita gunakan koma. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Ada titik di sini. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Titik. Suatu hari, Beni lupa memakai sepatu olahraga. Titik. Ia terpeleset ketika bermain bola. Titik. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Titik. Tadi kita sudah belajar apa ya? Coba, tadi kita sudah belajar apa saja ya dari awal sampai akhir pembelajaran? Iya, tadi kita sudah belajar mengenal peraturan, apa itu peraturan, bermain tebak-tebakan, dan menceritakan pengalaman. Dan yang tadi kita sudah mengenal tanda baca dan penggunaan huruf kapital pada sebuah teks. Oke anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.